Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini untuk materi selanjutnya pertemuan pada pagi ini yaitu tentang bagaimana konsep khidbah dan kafaah itu sendiri. Jadi khidbah dan kafaah itu adalah dua konsep penting dalam Islam yang menjadi pondasi terbentuknya suatu rumah tangga yang kemudian menjadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang memang antara khidbah dan kafaah ini, khidbah itu adalah sebuah lamaran, kafaah ini adalah sekufu sebenarnya dalam Islam. Keduanya hadir bukan hanya sebagai aturan hukum, tapi juga sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan, kesiapan, dan kematangan dalam menjalin ikatan pernikahan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang khidbah dan kafaah, mari kita lanjutkan makna dan hikmahnya setelah video ini. Terus selanjutnya, antara khidbah dan kafaah itu mempunyai definisi tersendiri. Yang pertama yaitu khidbah itu adalah permintaan dari seorang laki-laki untuk meminang perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian khidbah itu bukan akad nikah, tapi merupakan janji awal yang menunjukkan bahwa keseriusan. Artinya bukan secara ijab kabul, tapi ini adalah sebuah perjanjian bahwa dalam khidbah itu ada sebuah perjanjian bahwa dirinya akan dinikahi. Kemudian dalam masyarakat proses ini sering disertai simbol adat seperti membawa seserahan. Khidbah seperti ini sebenarnya adalah tidak menjadikan acuan bahwa seserahan itu adalah suatu keharusan yang harus disampaikan dan diberikan. Tapi namanya kebudayaan itu adalah kebanyakan masyarakat banyak yang melakukan demikian, tapi tidak menjadikan hukum wajib seperti itu. Namun dalam Islam cukup dengan pernyataan lisan tanpa ikatan hukum. Itu terus selanjutnya antara khidbah dan kafaah itu. Khidbah itu menurut ulama fikih dikatakan bisa dijelaskan bahwa khidbah itu bisa diperbolehkan jika perempuan itu belum dalam proses lamaran orang lain. Artinya kalau sudah ada orang yang sudah menyatakan dan itu sudah dalam keluarga, meskipun itu hanya verbal, maka itu tidak boleh orang lain itu masuk karena sudah ada perjanjian. Yang kedua, khidbah tidak mengikat secara hukum syar'i, namun menjaga etika sosial. Maksudnya hukum syar'i itu tidak menyebabkan hukum yang mengikat, artinya tidak wajib dan sunnah, tidak. Hanya itu adalah etika untuk berbuat baik pada orang lain. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami disebutkan bahwa dua laki-laki
meminang perempuan yang secara bersamaan itu tidak boleh. Yang keempat yaitu adab dan kesantunan menjadi titik tekan. Artinya dalam khidbah atau sebuah peminangan ini bukan untuk menjadikan hukum syar'i, tapi bagaimana kita menjaga haknya orang lain ketika orang lain itu sudah melakukan khidbah. Nah, dengan kafaah itu sendiri, ya, kafaah itu merupakan kesamaan atau kesetaraan antara calon mempelai dalam aspek tertentu. Artinya yang namanya kafaah itu dalam segi apakah itu dari sistem ekonominya sama-sama memenuhi dan mapan, itu namanya kafaah. Dalam fikih klasik, kafaah meliputi agama, akhlak, nasab, kebebasan, status, profesi, dan ekonomi. Itu. Terus tujuannya adalah menciptakan keserasian dan mencegah konflik setelah menikah. Artinya gini, umpamanya kita ambil contoh ya, umpamanya dalam agama, artinya memang menjadi kewajiban ini kalau agama, artinya orang Islam harus dengan orang Islam kalau mau kawin, tidak boleh dengan agama yang lain. Yang kedua, akhlak. Nah, sama-sama mempunyai akhlak yang baik itu adalah akan mencerminkan suatu rumah tangga nantinya menjadi keluarga yang sakinah. Namun tidak semua aspek kafaah bersifat mutlak. Artinya masih banyak para pendapat ulama mengenai pendapat kafaah itu sendiri. Cuma yang menjadi wajib tolak ukur itu adalah tentang agama. Untuk yang lainnya itu adalah ikhtilaf dari para ulama bahwa menyatakan kafaah itu tidak harus nasabnya tinggi sama nasabnya tinggi, tidak harus sama-sama kaya, itu tidak. Tapi yang wajib yang dalam kafaah itu adalah agama, karena orang Islam itu harus berkawin dengan orang Islam sendiri. Menurut Imam Hanafi atau mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa kafaah itu harus dalam segi nasab dan profesi. Artinya biar orang itu akan menjadi suatu keluarga yang indah, itu akan nasabnya itu bisa diperhatikan, atau memang mempunyai profesi tinggi sama dengan sesama profesinya tinggi, itu boleh. Sementara kalau mazhab Syafi'i itu lebih fleksibel asalkan tidak menimbulkan mudarat. Artinya kalau Imam Syafi'i tidak menekankan nasab dengan nasab, tidak, lebih fleksibel, meskipun nasabnya tinggi dengan nasabnya rendah itu tidak masalah. Kalau ulama kontemporer menafsirkan kafaah itu secara kontekstual, lebih kepada aspek agama, tanggung jawab, dan kesiapan psikolog. Artinya secara jumhur ulama atau ulama yang diakui sampai sekarang ulama kontemporer itu bahwa kafaah secara agama itu menjadi prioritas utama. Kemudian perubahan struktur sosial modern mempengaruhi interpretasi ini. Memang untuk era sekarang itu apa istilahnya itu sosial modern, artinya interpretasi sebuah ekonomi ini menjadi acuan.
Kesimpulannya yaitu bahwa konsep khitbah dan kafaah itu sebenarnya mengajarkan bahwa pernikahan bukan semata karena cinta, tapi pertemuan dua keluarga, dua budaya, dan dua kepribadian. Keseimbangan antara kesiapan lahir dan batin menjadi fondasi agar pernikahan tidak hanya sah, tapi juga sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulannya yaitu